Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Iqraran bihi wa tauhida. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim tasliman mazida. Hadirin yang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Siang ini saya akan mengutip sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Musa Al-Asy'ari. Hadis ini hadis sahih dan bisa ditemukan di Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Kata Rasulullah SAW, Inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah la yakhsifani li mauti ahadin wala li hayati walakin liyuhaffizullahu bihi ibadahu. Rasul bilang begini, sesungguhnya matahari dan bulan itu adalah dua tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak akanlah terjadi yang namanya gerhana itu oleh sebab kematian seseorang atau lahirnya seseorang. Jadi tidak ada kaitan antara peristiwa gerhana matahari atau bulan dengan kelahiran seseorang ataupun kematian seseorang. Lalu Rasul bilang gini, walakin kecuali liyuhawwifullahu bihi ibadah, kecuali itu semua ada untuk memberikan rasa takut bagi umat manusia. Jadi peristiwa gerhana itu untuk apa? Tanda kebesaran Allah agar umat manusia itu ada perasaan khawatir, riskan, takut dengan keadaan apa? Berkumpulnya bulan dan bintang dan bumi pada satu bidang datar. Di dalam surat Yasin Allah berfirman tuh, la syamsu yang bagilah an tudrikal qamar wala lailu sabiqun nahar wa kullun fi falaki yasbahun. Surat Yasin. Kata Allah, tidak mungkin matahari itu, asyamsu yang bagilah, tidak mungkin matahari itu akan berputar mendahului bulan atau nyalip misalnya gitu, nggak mungkin Pak. Ya, tidak mungkin. Misalnya berpatu saling balap gitu, kayak balap motor nggak bisa dia. Ya. Kemudian begitu juga tidak akan tertukar antara malam dan siang. La syamsu yang bagilah untuk tudrikal qamara wala lailu sabiqun nahar. Malam tidak akan mendahului siang. Misalnya tiba-tiba siangnya jadi pendek atau malam jadi panjang atau terbalik, enggak mungkin. Ya. Wa kullu fi falak yasbahun, dan semua planet ya, bintang-bintang itu semua dia berputar berjalan pada garis edarnya. Ya. Jadi ada lintasannya masing-masing Pak. Gak mungkin saling balap, gak mungkin potong. Ya. Rel kereta masih bisa tabrakan, ya, bisa Pak. Tapi orbit gak bisa Pak. Karena jaraknya jauh-jauh, saking besarnya Pak. Nah peristiwa gerhana itu adalah antara bulan, matahari dan bumi ada pada satu bidang datar. Artinya apa? Itu merupakan jarak yang terdekat antara bumi, matahari dan bulan, sehingga potensi bersinggungan itu bisa terjadi. Jaraknya dekat.
Jadi kemungkinan bersinggungan, berbentur terjadi pada waktu gerhana. Gerhana bulan itu selalu terjadi pada bulan purnama, karena jaraknya paling dekat dengan bumi. Nggak mungkin dia pada jarak yang paling jauh. Gerhana bulan itu pasti jarak yang paling dekat. Kalau di laut akhirnya pasang pribadi namanya. Kenapa Rasul memberitahukan bahwa peristiwa gerhana itu dia bukan musibah? Gerhana bukan musibah, tapi dia semacam peringatan yang Allah selipkan pada peristiwa gerhana itu agar kita ada rasa khawatir, takut terjadi benturan di mana terjadi kiamat. Ya, itu yang dipesankan peristiwa gerhana itu. Oleh karena itu Rasul berpesan, ya, wa idza ra'aitum syai'an min zalika, jika kamu menyaksikan peristiwa gerhana itu, fafza'u, maka bersegeralah, ya, ila zikrillah, berzikir pada Allah. Kita suruh segera berzikir pada Allah, artinya ingat Allah, ya, ingat perintahnya, ingat larangannya. Ya. Ila zikrillah wa da'u, dan berdoalah kepada Allah. Berdoa pada Allah. Kemudian wastaghfir, dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Musa al-Asy'ari. Ada Siti Aisyah meriwayatkan hadis juga, ya, versi lain. Diriwayatkan Imam Muslim saja. Ini Bukhari Muslim. Pada Imam Muslim itu Siti Aisyah meriwayatkan hadis yang sama, cuma ditambah dengan fakabbiru fatasaddaqu. Bertakbirlah kalian, bersedekah. Ya. Jadi kalau kita gabung dua hadis tadi itu, ya, kita gabung. Islam itu kan begitu, Pak, mengajarkan. Hadis banyak nih, ya, yang kira-kira berbeda, kita gabung, ya. Kita ramu, nah, sehingga jadi. Kalau begitu, kalau kita ada gerhana, maka yang disunahkan dari dua hadis tadi apa? Berzikir, ya, termasuk sholat itu berzikir itu, wasallu, ya. Kemudian berdoa, doa sholat juga, ya. Berdoa. Yang ketiga bertakbir, ya. Yang keempat bersedekah. Yang kelima mohon ampunan, minta pada Allah. Takut gerhana ini menyebabkan, mengantarkan peristiwa terjadinya kiamat, atau terjadi peristiwa di mana kita tidak sempat lagi untuk melakukan ibadah. Bayangkan, Pak, betapa takutnya Rasulullah SAW ketika terjadi gerhana itu, sampai dia lari ke rumah, ya, diambil selendang, salah diambil, Pak. Bukan sorban yang diambil sama Rasul, tapi selendang istrinya dibawa tuh. Bayangkan, saking dia takutnya gerhana ini, Pak. Ya, gerhana. Ambil ke rumah, diambil sorban, salah ngambil, diambil selendang. Begitu di lapangan diburu pakai selendang, sahabat, ya Rasulullah itu selendang, ya. Kata Imam Nawawi, itulah Rasulullah betapa dia khawatir, takutnya dengan gerhana sampai dia salah ngambil selendangnya. Tukar, tolong tukarkan lagi, ambilkan selendang. Baru dia laksanakan sholat khusuf, ya. Sholat khusuf ini saya kira Bapak harus ikuti, Pak, ya. Kalau di kita mungkin nanti malam hadiri, karena dia merupakan istimewa, Pak. Kan jarang, Pak, ya. Setahun mungkin beberapa kali aja, dan ada sensasi tersendiri, ya, kalau kita ikut sholat khusuf itu. Hikmahnya wallahu a'lam. Dan jangan sekali-kali peristiwa gerhana itu hanya jadi tontonan, foto-foto, lihat di bosa, ya, lihat di TV, di tontonan atau hiburan, ya. Kan sekarang banyak nonton gerhana tuh jadi hiburan. Itu tidak Islam. Yang Islam itu apa? Kita sholat. Dan ada perasaan takut serta khawatir, ya, akan peristiwa gerhana ini. Apa kira-kira ancaman yang akan wallahu alam? Tapi ini peringatan yang Allah berikan, sehingga Allah sisipkan tuh hadis tadi tuh melalui Rasulnya, bahwa di setiap ada gerhana mesti ada pesan, ya, pesan tentang peristiwa yang bisa menakutkan kita. Sekarang bisa terjadi perang di mana-mana, bencana alam, ya, kekeringan. Itu adalah salah satu bentuk tazkir Allah Subhanahu wa taala kepada kita.
Kalau waktu sholat Pak, ya, waktu sholat itu kan kalau di Bandung berbeda dengan waktu Jakarta, beda dengan waktu di Banten, beda dengan waktu di Arab, ya, beda. Waktu sholat duhur nih kan beda-beda. Tapi waktu sholat gerhana Pak, itu meluas hampir seluruh sebagian dunia itu melakukan sholat yang sama. Ya, lihat bulannya sama, materinya sama, berbeda tidak jauh. Kalau di Irian mungkin 2 jam yang lalu dia sholat duhur udah selesai. Tapi nanti gerhana itu bareng Pak. Artinya apa? Pesan yang Allah sisipkan kepada hamba Allah itu merata semua Pak. Bukan hanya untuk orang Bojongsoang saja, tapi untuk seluruh dunia. Dan peristiwanya bareng Pak. Dan kita disunahkan untuk melaksanakan sholat. Jadi kalau begitu, misi peristiwa gerhana itu adalah mengajak pada seluruh hamba Allah agar ada rasa takut akan peristiwa yang kita tidak tahu apa yang terjadi. Oleh karena itu, mari kita sama-sama laksanakan sunnah Nabi ini, bahkan sunnah muakkad kalau ada gerhana itu. Dan jangan jadikan tontonan, hiburan, ya, atau selebrasi, jangan. Ini bukan perkara itu. Dan gerhana itu bukan fenomena alam, Pak, bukan fenomena alam biasa, tidak. Sengaja Allah buat yang sekalipun bisa direncanakan, bukan perencanaan, diperhitungkan bisa dia. Tapi itu sudah Allah rancang, ya, Allah rancang. Dia bukan fenomena alam. Seperti kita menganggap ini kan fenomena alam biasa aja. Kita anggap ya biasa-biasa. Jangan. Orang Islam mengajarkan, Allah mengajarkan kepada kita. Rasul tuntun kita agar kita bisa melaksanakan ibadah sholat sunnah. Mudah-mudahan nanti malam, ya, bapak-bapak yang hadir di sini setidaknya tidak ketinggalan, ya. Ramaikan, hadiri, ya. Ada gerhana, berzikir, berdoa, sholat, bertakbir, sedekah, ya, istighfar. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Billahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.